Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tsalitsu wassalasuna, hadis nomor 33. 10 lagi ya berarti ya. Ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, itu anak pamannya Nabi Muhammad SAW, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, yang diberikan keistimewaan sebagai ahli tafsirul Quran. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, lau yu'ta, sekiranya diberikan, sekiranya dikabulkan, bisa juga dikabulkan atau diberikan, an-nasu, yaitu manusia, sekiranya manusia diberikan, dikabulkan, bidakwahum, dengan tuntutannya, dengan permintaannya. Tuntutan ini lebih ke arah apa ya? Pengakuan ya. Pengakuan, tuntutan, permintaan, semacam itu. Klaim gitu ya. Jadi sekiranya manusia itu klaimnya diberikan, kalau setiap ngeklaim diberikan, setiap ngaku diakui diberikan, setiap minta dikabulkan. Ladda'a, maka tentunya akan menuntut, tentunya akan meminta, rijala amwali qaumin, yaitu ladda'a, tentu akan meminta, rijalun, yaitu seseorang, ya, seorang, bukan seseorang tapi ini banyak ya, tentunya orang-orang akan meminta. Jadi kalau sekiranya ada seorang yang, ya, ada seseorang yang permintaannya dikabulkan, tuntutannya dipenuhi, ya,
ya manusia itu, maka tentunya mereka akan menuntut amwala kaumin, yaitu hartanya kaum, ya, wadima ahum, dan juga darah-darahnya kaum. Ya, jadi kalau orang itu klaimnya dituruti, contohnya tiba-tiba saja ngaku bahwa itu motor saya, gitu ya. Itu motor saya itu, oh sudah kasih, nah, kasih. Kalau demikian, maka dia akan bisa minta macam-macam itu. Kalau gitu ini rumah saya, ya, ya. Jadi klaim, ini tanah saya, ya. Jadi kalau itu mengadukan ke pengadilan, kemudian mengklaim bahwa itu tanahnya oleh pengadilan, ya sudah itu tanahmu. Setiap klaimnya itu dipenuhi, maka orang-orang itu akan apa? Meminta, ya, harta-hartanya orang lain, dan juga meminta tuntutan akan darahnya. Artinya adalah dia telah membunuh, gitu ya, padahal tidak ada bukti, gitu ya. Dia yang membunuh, ya, gitu. Jadi saling tuduh menuduh, dan ya maksudnya kalau dia membunuh, maka dia wajib memberikan apa, diatnya, gitu ya. Dikisos atau dikenakan diat, itu denda. Ya kan kacau kalau begitu. Jadi setiap klaimnya seseorang dipenuhi, tuntutannya seseorang dikabulkan, maka akan kacau. Ya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan panduan. Lakin, ya, lakinil bayyinatu, tetapi bukti, ya, bukti alal mudda'i, yaitu, ya, eh, harus diberikan oleh orang yang menuntut. Jadi bagi yang menuntut harus menghadirkan bukti, gitu. Wal yaminu, dan sumpah alaman pada seseorang angkara yang dia ingkar. Ya. Jadi ada sengketa, maka yang menuntut harus menghadirkan bukti. Tanpa bukti, maka tuntutannya lemah. Dan bagi yang dituntut, itu dia bisa bersumpah untuk menghindari atau apa, tidak menerima tuntutan yang menuntut tadi. Ya, ini satu panduan yang sangat apa namanya, sangat penting sekali di dalam penegakan hukum. Makanya kemudian Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi, hadis-hadis 40 hadis, 42 hadis tepatnya, yang disusun Imam Nawawi ini komplit. Dari mulai iman, dari mulai niat, ya, iman, Islam, kemudian tentang akhlak, tentang syariat, ya, sampai kemudian muamalah, sampai kepada hukum. Itu ada ditulis oleh Imam Nawawi, sehingga 40 hadisnya itu komplit. Maka kalau menghafalkan 40 hadis arba'in, hafal hadis arba'in, paham maknanya, maka bisa jadi alim dia, bisa bisa alim dia, paham maknanya, tapi ya, nah dia bisa menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi agama Islam itu. Tapi paham, ya. Jadi bagi mereka yang menuntut, maka harus menghadirkan bukti. Ya, ini tanahmu, nah, ini tanah saya, ya, menuntut. Mana buktinya? Ya, buktinya sertifikat. Ya. Ini motor saya, buktinya apa? Buktinya apa? BPKB. Jadi harus ada bukti. Termasuk ketika menuntut atau menuduh seseorang harus menghadirkan bukti dan saksi. Maka orang yang menuduh seorang zina, maka yang menuduh wajib menghadirkan saksi 4 orang laki-laki. Dan keempat-empatnya harus berani disumpah. Siapa yang wajib menghadirkan? Yang menuntut, yang menuduh. Maka kalau menuduh zina tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, yang menuduh itu terkena qadzaf, dosa besar. Ya. Jadi sulit itu. Maka kalau tidak kuat buktinya, tidak usah nuntut, tidak usah apa,
jadi masalah gitu ya. Kecuali kuat buktinya 4 orang laki-laki melihat ya laki-laki dan perempuan itu berhubungan badan. 4 laki-laki melihat secara langsung pakai mata sehingga dia bisa mereka menjadi saksi, ya itu baru tuntutannya itu dikabulkan oleh hakim. 4 laki-laki ini melihat semua. 3 laki-laki nggak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan nggak cukup, ya. 4 laki-laki ini tidak bisa digantikan perempuan. Jadi harus 4 laki-laki melihat. Nah, bagi yang dituntut itu ya kekuatannya adalah bersumpah. Ya, misalkan ketika ada seorang yang menuntut dia bahwa dia telah berbuat zina, maka yang dituntut bagaimana kamu? Berani bersumpah? Maka ketika dia berani bersumpah, dilihat tadi yang menuntut tadi punya bukti. Kalau tidak punya bukti, maka tuntutannya batal. Yaitu hakim gitu. Tapi kalau dia punya bukti, bukti-buktinya diperiksa. Memenuhi enggak bukti-buktinya? Saksi-saksinya memenuhi. Kalau memenuhi, yang dituntut tadi juga bersumpah, dimenangkan buktinya. Jadi bukti dan sumpah lebih kuat bukti. Ya, dalam hal ini ya, bukti dan sumpah lebih kuat bukti. Maka kalau yang menuntut tidak bisa menghadirkan bukti dan yang dituntut berani bersumpah bahwa saya atau seorang bahwa dia tidak berzina, maka dia dibebaskan dari tuduhan zina. Dan yang menuntut tadi terkena qadzaf. Ada hukumannya itu. Itulah keadilan Islam. Maka tidak mudah menuntut seseorang karena menuntut itu akan ada sanksinya, dampaknya, gitu ya, menyulitkan orang lain. Gitu. Hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahul Baihaqi meriwayatkan hadis tersebut Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selainnya Imam Baihaqi hakadha seperti ini. Wa ba'duhu dan sebagiannya ya hadis tersebut fi sahihaini bahkan di ditulis dalam 2 kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-hadithur rabi'u wa thalathuna, hadis nomor 34. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id, namanya Sa'ad namanya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Termasuk sahabat Ansor. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukan yakum itu ya, salah itu. Salah itu, salah ketik ya. Yakul harusnya pakai lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini hadis nomor 34 ini sudah populer sekali, ya. Maka kita mengenal hadis ini ya salah satunya dari Arba'in Nawawi atau dari Riyadhus Shalihin, ya. Sangat populer ini. Man, siapa ro'a yang dia melihat, dia tahu minkum di antara kalian mungkaron, satu kemungkaran, ya, satu hal yang bertentangan dengan syariat, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka falyughayyirhu, maka dia semestinya dia merubahnya biyadihi, dengan tangannya. Jadi kalau melihat kemungkaran, opsi pertama adalah cegah
atau ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangannya itu maksudnya dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan action, ya, action, dengan perbuatan. Dan ini adalah paling tinggi, paling mulia. Kalau mampu, contoh orang tua dengan anaknya, mampu dia, maka pegang anaknya, ya, tidak usah dilanjutkan, tarik pulang, gitu. Itu orang tua mampu. Ya. Kalau orang tuanya mampu, kemudian anaknya maksiat dibiarkan saja, nah itu berarti tidak melaksanakan hadis ini. Orang tua kok ya, orang tua masih kuat maksudnya. Kalau orang tuanya sudah sepuh ya mungkin tidak bisa tenaganya ya. Jadi ngomong dia nanti. Jangan diam. Polisi, nah polisi pasti mampu. Polisi punya kekuatan. Ya. Jadi polisi itu mencegah kemungkaran bukan dengan kata-kata. Mencegah kemungkaran dengan action kalau polisi, tentara, polisi, ya, terutama polisi. Ya, pemerintah itu kalau ada kemungkaran, maka pemerintah itu dengan kekuatannya. Pemerintah kok dengan hati, ya, nggak cocok ya. Polisi kok dengan hati, nggak cocok, gitu ya. Polisi ya langsung aja comot itunya, gitu ya. Tapi dengan perhitungan, perlu dengan strategi, dengan perhitungan, agar kemudian tidak terjadi korban. Sebagaimana berita sebelumnya itu ada polisi yang menggerebek sabung ayam satu tempat di Lampung, kemudian malah ditembak oleh eh, peserta judi sabung ayam. Ya mungkin perhitungannya perlu cermat lagi ya, jangan sampai menjadi korban. Ya bagaimana caranya ya, bagaimanalah polisi yang punya ya tentu lebih tahu gitu ya. Maka action yang pertama. Fa'ilam yastati, apabila dia tidak mampu dengan tangannya, maka fabilisani, dengan omongannya. Ya, harus ini mampu nggak dengan omongan? Mampu. Orang tua pasti mampu. Ya, para ustadz ya dengan omongan. Anggota DPR ini dengan omongan. Ini anggota DPR jangan pakai kekuatan. Anggota DPR itu pakai ngomong, pakai di suara lantang di parlemen. Itu anggota DPR. Ya. Kalau bupati, gubernur ya jangan ngomong, langsung action. Bupati punya kekuatan, beda. Ya. DPR dengan omongan. Ustadz, dai dengan omongan. Guru dengan omongan. Fa'ilam yastati, maka apabila juga tidak mampu dengan omongan, ya, action tidak bisa, tidak mampu, lisan tidak mampu juga, ya, karena apa? Mungkin lebih kuat itunya, apa? Komplotannya lebih kuat gitu ya. Maka fabi kolbi, maka dengan hati. Ya. Kalau hati ini tidak ada ingkar, oh udah, wadalika yang demikian itu aful iman, selemah-lemahnya iman. Maksudnya, apabila hati saja tidak ingkar, hatinya tidak ingkar, itu sudah imannya sudah lepas. Ya, imannya sangat tipis. Apalagi ridho. Ridho itu senang. Jadi ada maksiat, hatinya senang. Wah, itu lepas imannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak mampu, wah sudah ini. Udah nggak senang aja hatinya. Ya Allah, aku tidak ridho ya Allah. Hatinya ya. Itu lemah-lemahnya iman. Kok sudah tidak bisa, ah sudah itu mau diapakan lagi tuh, ya. Kemaksiatan kok tidak ingkar hatinya. Minimal kita ingkar hati agar iman masih terjaga. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Al-hadithul khamisu wassalasuna, hadis nomor 35. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tahasadu. Ini untuk supaya harmonis kehidupan antar keluarga, ya antar sesama muslim. Ini harmonis, kemudian saling ada tumbuh rasa cinta, persatuannya kuat. Ini tips-tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tahasadu, jangan kalian saling hasud. Hasud itu apa? Hasad itu adalah keinginan seseorang dalam hati, tentu keinginan seseorang agar nikmat yang diterima oleh saudaranya itu hilang. Itu hasud. Ya, kalau ada seorang menerima nikmat gak senang, itu hasud. Ya, supaya dan ini bisa berbahaya ketika hasudnya diwujudkan dalam perbuatan atau perkataan. Misalkan ada seorang punya mobil, nggak senang dia ngomong, ya itu mobil dari itu, ya. Jadi hasud seperti itu. Jangan hasud. Ya, ya sudah terima mobil, alhamdulillah gitu ya. Punya mobil, alhamdulillah. Punya terima nikmat, alhamdulillah. Hasud itu malah jadi menyakiti hati kita sendiri dan bisa menyakiti badan kita. Kalau hati kita sakit, nah badan bisa sakit, bisa mati nanti. Jadi jangan hasud atas nikmat yang diterima oleh saudara kita, jangan hasud. Hasud itu tidak senang. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling curang. Ini apa aja ya? Kok saling marah ini bukan ya? Nah, tanajus ini menyakiti dalam curang. Bahkan politik yang kotor itu tanajashu. Contohnya adalah ketika ada orang jual kambing, kemudian ada calon pembeli, ada temennya calon penjual kambing tadi kayaknya mau nawar gitu. Yang jual kambing, ya menawarkan kepada calon pembeli beneran, berapa beli? 3 juta. Ada orang, saya itu 3,5 juta. Aku berani 3,5 juta. Wah, akhirnya pembeli tadi kan galau gitu ya. Wah, aku tawar 3 juta, tapi ada yang nawar 3,5 gitu ya. 3,5 ini. Padahal dia bukan mau beli itu 3,5. Itu maksudnya supaya dinaikkan harganya. Itu curang namanya seperti itu. Politik kotor namanya. Itu dalam perdagangan. Kalau dalam yang lain ya ada juga gitu ya. Terutama politik ini itu ya. Saling sikut, saling rimpung. Bahasa Jawa rimpung. Jatuhkan, itu nggak boleh. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling marah. Ya, saling marah. Kalau sudah marah maka hilang kontrol, ya. Hilang kontrol, hilang akal sehat. Kalau sudah marah, itu bawaannya salah terus itu musuhnya, ya. Apa saja itu salah gitu ya. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu nggak mau ketemu. Jadi kalau ada dia, saya nggak mau, gitu ya. Itu jangan. Jangan saling membelakangi. Kalau duduk itu saling melengos. Jangan saling melengos. Tidak boleh melengos. Ini Rasulullah ya begitu. Itu baiknya beliau ya. Ini Islam itu sangat lengkap. Walayabi', dan janganlah seorang itu menjual, ya, walayabi', dan janganlah walayabi' ba'dukum, dan janganlah sebagian kalian menjual ala bai'i ba'din, pada penjualannya sebagian yang lain. Udah dijual apa? Menjual pada yang dijual orang lain. Jangan. Itu akan apa ya? Akan mematikan ekonomi sama kita gitu. Itu saling ya itu saling mematikan. Yang kuat memakan yang lemah. Kalau bisa tidak punya saingan ya. Ini mati semua gitu ya. Sesama dia itu jangan. Ya, itu nggak boleh. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, wahai hamba Allah. Jadilah ikhwanan. Jadilah kalian bersaudara.
Al-muslimu, seorang muslim, akhul muslimi, adalah saudaranya muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak patut baginya menzolimi sesama saudaranya. Tidak patut menzolimi. Wala yakhdhuluhu, dan juga tidak patut untuk menelantarkannya, membiarkannya. Yakhdhuluhu, membiarkannya. Menelantarkannya, tidak patut. Ini kalau minta tolong jangan dibiarkan. Ya, butuh dibantu. Minta tolong, ditolong. Minta tolong dibiarkan saja. Sakit, orang sakit, misalkan tetangga sakit, nggak punya mobil, padahal butuh ke rumah sakit, malam-malam dibiarkan saja. Ya, anak tetangga nangis kelaparan, tetangga miskin nggak punya apa-apa, anaknya nangis, biarkan saja. Itu jangan begitu, dibantu. Walayak dan jangan saling mendustakan, jangan apa ya, mendustakan atau membohongi, ya nggak boleh membohongi, berkata yang tidak sesuai, menipu, ya nggak boleh. Rumahnya Pak Tono di mana? Padahal rumahnya di situ, sana gitu ya, boleh. Walayahkiruhu, dan jangan merendahkannya, jangan meremehkannya, nggak boleh meremehkan, merendahkan, ya, menghina, nggak boleh. At-taqwa, takwa itu hahuna, ada di sini. Rasulullah hahuna ini wa yushiru ila sudurin. Beliau mengisyarahkan tangannya ke dada. Salah tamarrotin, 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di dada, ada di hati. Ya. Jadi, takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada di hati. Bihasa bimri, seseorang itu dianggap minasyarri, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang buruk. Ayah kiro, yaitu dia menghinakan, meremehkan akhahu, saudaranya al-muslim. Al-muslim itu saudaranya muslim. Jadi kalau dia meremehkan saudaranya, itu sudah cukup dikatakan dia orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu meremehkan saudaranya, anggap rendah saudaranya. Padahal ketinggian seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dari takwanya, bukan dari tadi apa itu hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari pakaiannya, ya, bukan dari apa kepemilikannya, tapi hatinya, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengisyaratkan takwa itu ada di sini, dada. Maka jangan merendahkan saudara. Anggap saudara kita hina atau miskin, bodoh, lebih kaya, kita lebih pintar, ya, itu justru akan benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslimi, setiap muslim alal muslimi, pada muslim yang lain haramun, haram. Haram. Apanya yang haram? Damu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Darah, harta, dan kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh ya nggak boleh, harus terjaga, ya, darah, harta, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Baik, sekali lagi. Al-haditsus sadisu wa salatuna, hadis nomor 36. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah.
Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa, barang siapa yang melonggarkan, yang meluaskan, yang memberikan solusi an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, yaitu atas kesulitannya, atas kesusahannya, min kurabid dunia, dari kesusahan-kesusahan dunia. Siapa yang menyelesaikan atau membantu kesusahan orang mukmin, maka nafasallahu, Allah akan meluaskannya, Allah akan membantunya. Nafasa, ya. Allah akan membantunya, menghilangkan anhu, darinya, kurbatan, itu kesusahannya. Min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan dia di hari kiamat. Wah, di hari kiamat itu banyak kesusahan-kesusahan. Wah, ya, menanti saatnya di hisab Allah itu, di yaumul mahsyar, di padang mahsyar itu orang pada panik semuanya, ya. Sampai saking paniknya, matahari sangat dekat, panas sekali, ya, susah sekali waktu itu. Itu sampai keringatnya itu bisa sampai dadanya, sampai lehernya itu keringat. Kenapa? Saking payahnya, saking susahnya. Nanti Allah akan selesaikan. Allah akan bantu kesusahannya itu. Allah akan hilangkan kesusahannya itu di hari kiamat. Kalau dia menghilangkan kesusahan saudaranya. Waman, dan siapa saja yassaro, yang memudahkan ala mu'sirin, memudahkan atas orang yang susah, yassarahullahu alaih, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhir. Barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang, maka Allah juga akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ya. Waman, dan siapa saja sataro musliman, yang menutupi aibnya seorang muslim, satarahullahu, Allah juga akan menutupi aibnya fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kalau ada aib saudara kita, jangan diumbar, ya, jangan diungkap kemana-mana. Cukup kita simpan saja, ya. Apalagi diumbar di medsos, ya, di medsos saling mengumbar aibnya, gitu ya. Ya, naudzubillah minna. Tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu senantiasa menolong hambanya. Maka nal abdu, selama hamba tersebut fi auni akhihi, menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong saudara kita, Allah akan tolong. Kalau Allah menolong kita, maka tidak ada satupun yang akan menghalanginya. Ini Allah segala-galanya. Waman, dan siapa saja salaka, yang mencari, yang menempuh, thariqat, sebuah jalan, yaltamisu, yang dalam rangka, yang dengan maksud, ya, dengan maksud untuk mendapatkan fihi, di dalam pencariannya itu, ilman, ilmu. Barang siapa yang berusaha mencari ilmu, dengan cara apa? Datang ke majelis taklim. Dengan cara apa? Dengan menulis. Dengan cara apa? Dengan memperhatikan. Dengan cara apa? Dengan cara mutalaah, belajar kembali, yang menyimak kembali. Yang demikian kalau dia lakukan, ya, untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu agama, sahalallahu, Allah akan mudahkan lahu baginya, bihi, dengannya, dengan ilmu yang dia dapatkan, thariqan, jalan ilal jannati, ke surga. Mudahnya jalan ke surga itu kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana mudah jalan ke surga? Kok nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu. Maka kalau ingin dimudahkan jalan kita menuju surga, belajar tentang agama. Dengan cara apa? Datang ke majelis taklim, dengan menyimak, ya, dengan dekat kepada para ustadz, ya. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, mukmin, fi baitin, di dalam rumah, dalam masjid maksudnya,
min buyutillahi, dari rumah-rumahnya Allah, yatluna kitaballahi. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan mereka saling tadarus Al-Qur'an. Jadi tadarus Al-Qur'an itu dari hadis ini. Bainahum, di antara mereka. Yang dimaksud tadarus di sini adalah dijelaskan oleh para ulama. Jadi ternyata tidak ada cukup membaca saja, ya. Ya, tetapi adalah saling belajar tentang makna Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau disebut tadarus yang benar adalah baca Al-Qur'an satu dengan yang lain, saling menyimak, gantian, dan kemudian juga memahami maknanya. Itu disebut tadarus. Tapi kalau hanya baca Quran saja, itu zikir jadinya, ya. Maka tingkatkan tadarusnya dengan apa? Dengan saling memahami maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, di rumah dari rumahnya Allah membaca Al-Qur'an. Ini ya tulunan kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan saling bertadarus. Tadi saling mempelajari maknanya utamanya. Ya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dunia akhirat. Wa ghasyyatumur rahmah, dan akan meliputi rahmat untuk mereka, kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilinginya, senang kepada kegiatan tersebut, ya, tilawah, tadarus, ya, saling membaca, saling menyimak, dan yang penting adalah juga memahami maknanya. Wa dzakarahumullah, dan Allah akan sebut-sebut mereka fiman, pada makhluk Allah, indahu, di sisi Allah. Itu di langit-langit disebut itu ada Pak Hajizi, ada Pak, ya, Pak Habib, ya, ada Pak Rafiq, ya, ada bapak-bapak lain itu lagi baca Al-Qur'an, mereka saling tadarus. Waman, dan siapa saja batta'ah, yang lambat bihi, dengannya, apa itu amaluhu, amalnya. Barang siapa yang amalnya itu lambat itu tidak maksimal, ya, banyak bolong-bolongnya, beloteng-belotengnya, ya, banyak kekurangannya, lam yusri, maka tidak bisa mengangkatnya, tidak bisa mempercepatnya bihi, dengannya, apa, nasabuhu, nasabnya. Jadi status seorang, keturunan, itu tidak bisa menjadikan seorang itu baik amalnya, tidak bisa. Ya, yang menjadikan dia baik amalnya adalah upaya dia, niat dia yang baik, dan upaya dia yang sungguh-sungguh, serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak bisa beramal dengan amal yang baik. Bukan kita itu anak siapa, bukan, ya. Kita anaknya ini keturunannya kiai, bukan itu, tapi kita sendiri, ya. Upaya kita menambah ilmu tadi, ya, upaya kita bersungguh-sungguh, itu yang menjadikan amal kita baik. Dan tentunya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim, bihadzal lafzi, dengan lafal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, nambah ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz.